lemot. Terakhir sampai itu ya teman-teman ya. Ya, baik kita lanjutkan. Ke keseimbangan. Keseimbangan itu hukum pertama Newton. Baik itu hukum pertama Newton untuk translasi, sigma Fm kali A, baik juga untuk hukum Newton untuk gerak rotasi. Ya. Sigma torsi sama dengan 0. Ya. Kalau yang tadi kan sigma F sama dengan 0 untuk diem ya, seimbang ya. Tapi kalau yang ini sigma torsi sama dengan 0. Nah, untuk keseimbangan kita tidak akan bisa mengerjakan dengan baik, membahas dengan baik kalau tidak bahas dulu tentang titik berat. Ya, titik berat. Kamu tahu titik berat. Yang praktikum titik berat siapa kemarin? Yang ujian siapa yuk? 1, 2, banyak ya. Nah, baik. Titik berat itu adalah titik di mana gaya berat secara efektif bekerja di situ ya. Sehingga kalau kita tumpu di titik itu, maka benda akan seimbang. Ya, betul, seimbang. Nah, maka kita butuh titik berat untuk menyelesaikan persoalan berikutnya, gitu ya. Nah, titik berat itu nanti bagaimana cara menentukannya dan seterusnya. Saya pikir untuk teman-teman yang praktikum bisa ya, nanti kita akan jawab di sana. Baik, kita punya benda persegi, panjangnya 12, tingginya 12. Tapi dipotong sebagian bawah dengan bentuk segitiga sama kaki, di mana tingginya 3 meter, luas penambangnya sama dengan luas alas dari perseginya. Nah, pertanyaannya begini, pada saat masih 12 dan 12, maka titik beratnya di mana? Halo? 6, dan 6 ya, X-nya 6, Y-nya 6 gitu kan. Kalau masih utuh, ya kan? Sekarang kita potong secara simetris gitu. Maka X-nya berubah apa enggak? X-nya titik beratnya berubah apa enggak? X-nya enggak. Kenapa? Karena motongnya simetris begitu. Ya, tapi kalau motongnya nyerong, ya, maka jadi enggak simetris, maka X-nya berubah. Karena simetrisnya di sumbu di sejajar sumbu Y atau di X pada X tertentu, maka ya udah X-nya nggak usah hitung karena pasti 6 kan. Coba pilihan A, B, C, D, E 6 kan. Tetapi yang berubah adalah Y-nya. Nah, kalau dipotong bawah itu titik beratnya bergeser ke atas atau ke bawah. Kalau kita potong yang bawah itu ke atas, betul. Maka nanti Y-nya lebih besar daripada 6 pasti. Nah, berapa itu? Lah, ini yang mau kita hitung. Coba rumus untuk menentukan Y0. Tapi sebelumnya kita akan tentukan dulu bendanya ya. Benda 1 mana, benda 2 mana gitu ya, supaya jelas. Oke, ini kita anggap benda 1, benda 2 yang kosongan itu. Ya, gitu. Maka Y0 rumusnya apa? Y0 itu karena X-nya nggak usah hitung, Y0-nya apa rumusnya? Titik berat koordinat untuk koordinat Y0. Siapa yang praktikum titik berat kemarin? Yuk, rumusannya ditulis. Saya tulis, diungkapkan, saya tulis. Y0 sama dengan halo? Yang di rumah? Ada juga ya, yang praktikum titik berat ya. Apa? Y1 A1 kali Y1 terus ditambah A2 kali Y2 terus apanya? Oh, diper A1 plus oke, baik. Nah, sekarang kita nyari A1 jelas luasnya, A2 juga jelas, Y1-nya jelas juga, yaitu 6 ya, 6 meter. Karena Y1 bendanya itu benda yang utuh loh, Y1-nya itu sampai ini loh ya teman-teman ya. Oh sorry, benda 1 itu sampai yang ini. Nah, utuh, pokoknya persegi utuh, benda 1. Nah, benda 2 segitiga tapi kosongan, gitu ya. Nah, Y2-nya berapa? Oke,
Y2 itu titik berat kedua, bendanya segitiga. Oke, titik berat segitiga itu terhadap alas berapa? Sepertiga dari 3 ini ya. Berarti Y2 itu sama dengan sepertiga dari 3 sama dengan 1. Kalau Y1 ini ya, titiknya. Ini adalah Y1, ini adalah ini Y1, Y2-nya ini. Y2, setengah dari 3 sama dengan 1 meter. Oke. Nah, kita masukkan angkanya sekarang. A1 itu 12 kali 12. Betul ya? Panjang kali lebar ya. Y1-nya 6. Ditambah A2-nya luas segitiga, tapi kosongan. Plus sama min ya kosongan? Min. Berarti ini min setengah alas kali tinggi. Gitu? Dikalikan Y2-nya tadi 1. Per A1 ya 12 kali 12. Ditambah A2-nya min setengah 12 kali 3. Oke. Karena semua suku ada 12, saya coret 12-nya. Gitu kan ya? Boleh kan ya? Boleh. Jadi tinggal 12 kali 6, 72. Min setengah kali 3, 1,5. Per 12 dikurangi 1,5. Jadi ini berapa ini? 70,5 per 10,5. Tolong yang kalkulator dicek berapa hasilnya. Harusnya lebih gede daripada 6 mesti. 6,71. Oh ini hasilnya. Begitu teman-teman ya. Begitu pula kalau misalnya nanti bolongi lingkaran ya di atas, ya maka nanti kita lihat luas lingkaran berapa, titik berat lingkaran berapa, dan seterusnya begitu. Begitu caranya. Ini untuk titik berat. Jelas ya semua ya, gampang ya. Nomor 2 sama sih, cuma bentuk bendanya aja beda. 3, 4 sama, nah ini nomor 5 ini yang agak beda. Nomor 5. Kelihatan tidak dari sini? Dari kalian kelihatan ya? Oke. Agak buruk tapi ya, mungkin nggak fokus ya? Atau fokus? Oh, mata saya nggak fokus. Oke, ada balok kayu seragam. Nah, seperti kalian ini dengan seragam ya, PPL gitu ya. Bukan itu maksudnya ya. Mungkin ya. Di bawah ini panjangnya 8 meter. 8 meter. Beratnya 200 Newton. Berada di atas 2 buah tiang penyangga api. Ya. Besar beban yang dirasakan titik A berapa? Oke. Tenang ya, tiangnya itu tidak diletakkan pada posisi yang sama. Ya, 3 meter dari ujung kiri, yang A, yang B 1 meter dari ujung kanan. Maka nanti gaya yang dialami oleh A dan B berbeda. Mirip seperti kalau kalian itu menggotong benda pakai apa batang gitu, bebannya itu di dekat dengan satu temanmu. Kamu jauh dari beban, maka ringan mana pembawanya? Ringan yang jauh atau yang dekat? Yang jauh kan ya, yang jauh lebih ringan gitu ya. Nah, begitu. Apakah ini juga berlaku? Kita lihat ya. Baik. Sekarang untuk menentukan ini kita butuh gayanya apa saja. Dia punya berat 200 Newton. 200 Newton. Maka gaya berat itu kita gambar ke balok kayunya. Di manakah menggambar gaya berat? Kalau batangnya homogen, serba sama atau seragam itu. Di mana letak titik beratnya? B, kita gambar di mana? Titik berat B itu di mana? Kalau itu batang homogen di Halo, di mana? Pada batang PQ ini ya, batang PQ ini. Ini kita kasih gaya berat G, itu digambarkan di mana? Di titik P atau di titik Q atau di lain tempat? Di mana? Gaya beratnya B-nya saya gambar di mana? Di tengah-tengah, betul. Nah, di tengah-tengah. Ini W. Ya. Baik.
batang peki, batang kayu, kalau hanya satu gaya nggak seimbang. Pasti ada gaya yang menyeimbangkan. Yaitu apa? Di A menerima beban. Itu kan aksinya. Maka reaksinya apa? A memberikan gaya normal pada batang. Yang kita tuju kan batangnya. Ya, bukan tiangnya. Kalau saya tiang Jowo. Panjenengan tiang pundi? Oh beda itu ya, beda ya. Nah, yang dibahas adalah batangnya, bukan tiang penyangga A atau B. Ya, maka kalau ditanyakan besar beban yang dirasakan A, ya kita bisa membahas dengan reaksi yang dinyatakan A ke batang PQ. Reaksinya apa namanya? Kalau saya meletakkan benda ini ke meja, maka benda ini menekan meja. Reaksinya meja memberikan gaya normal. Betul sekali. Maka yang ditanyakan sebetulnya gaya normal yang di sini. NA sama dengan berapa? Ada lagi gaya yang bekerja pada batang? NB, betul. Ada lagi? Kalau tidak ada ya nggak usah diadakan, gitu ya. Jangan halu gitu ya. Jangan halu. Katanya anak-anak sekarang itu jangan halu. Kalau nggak ada nggak usah, jangan halu gitu ya. Baik, 3 gaya itu yang melibatkan keseimbangan batang PQ. Ya, dan seimbang, maka sigma X-nya sama dengan 0, maka NA tambah NB sama dengan B nanti. Sigma torsi juga sama dengan 0, dimanapun, ya dimanapun titik sama dengan 0 torsinya. Ya kan? Tapi, untuk menentukan sigma torsi, kita butuh menentukan porosnya, betul? Nah, di mana kita tentukan porosnya? Di A, B, atau di W? Atau di P, atau di Q? Ada banyak titik yang bisa kita lalui. Yang mana? Kalau bisa menentukan titik itu, bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Pak, itu Pegadian, Pak. Iya, betul. Kita harus juga seperti Pegadian. Mengatasi masalah, tidak banyak masalah. Maka titik di mana yang harus kita temukan? Di A. Nah, di A berarti NA-nya hilang, betul? Kalau porosnya A berarti kan gaya bekerja pada poros hilang kan? Nggak mungkin, kita mau ditanyakan NA kok mau NA dihilangi, gitu kan? Kalau di B nggak bisa. Kenapa? Karena NA nggak tahu, NB nggak tahu. Nah, berarti nanti tambah panjang dan lama, kayak coki-coki, gitu, panjang dan lama, gitu ya. Jangan, ya. Kita gunakan yang cepat, mengatasi masalah tanpa masalah. Titiknya mana berarti? Di B. Kenapa? NB-nya tidak ditanyakan, ya kan? Dan kita belum tahu, maka sigma torsinya di mana? Di B, yang sama dengan 0. Maka tinggal apa ini? NA. Torsi itu kan gaya kali dengan momen. Gayanya NA plus apa min? NA membuat poros di sini. Ini sebagai poros. Plus apa min? NA-nya. Memutar searah atau berlawanan? Searah. Nah, searah plus apa min kita kemarin sepakati? Min. Oh, berarti min NA dikalikan jarak antara poros ke NA, yaitu ini. Ini RNA. Berapa? Ini udah ada 3, panjangnya 8, dan 1, berarti 4. Terus B, memutar berlawanan terus arah berapa poros yang B? Berlawanan ya, berarti plus ya. Plus B dikalikan jarak B ke poros. Ya kan? Ini 3, gitu. Ini, oke ini aja lah. Ini 1, ini kan tengah-tengah ya, jadi 4 ya. W ke Q kan 4, sudah dikurangi 1, berarti 3. Sama dengan 0. Nah, maka jadi apa ini? 3W sama dengan 4 NA. NA sama dengan 3/4 W. Sama dengan 3/4 kali 200. Sama dengan berapa? 150. Nah, ada nggak? Ada ya. Begitu, teman-teman. Ya. Maka 150 Newton itu NA NB berapa? Ya harusnya 200 totalnya, berarti 50 Newton. Ya,
Berarti NB-nya lebih kecil ya, karena lebih jauh daripada beban. Ya, begitu. Sama juga dengan kalian. Kemarin-kemarin jauh dari ujian sekolah, masih santai-santai, tenang gitu ya. Begitu mendekat ujian sekolah, semakin berat bebannya gitu ya. Alami ya, seperti ini ya, ternyata ya. Kalau dekat dengan beban, berat ya. Nah, jauh dari beban ringan. Waduh, kamu juga jauh dari ujian sekolah, masih main game, pacarannya masih, nonton drakornya juga masih gitu ya. Nah, sekarang, sampai ngelembur-lembur ya. Nah, itu, ya memang gitu. Alami, alami. Ya, alami. Karena fisika itu belajar tentang ilmu alam toh. Iya, ngomong-ngomong bicarakan tentang fenomena alam. Ya sama menurut ini. Ya. Ya, itu kita lalui saja. Ya, pasti kita akan ketemu dengan itu. Cuma bagaimana kita menyikapi, ya, supaya kamu tidak grogi, ya belajar. Maka fisika latihan yang uraian dulu, latihan yang pilihan ganda, terus besok Sabtu latihan total mirip dengan yang hari Senin. Jadi hari Senin kamu lebih pede, ya harapannya kamu bisa mengerjakan dengan baik. Begitu. Apakah ada yang jelas? Jelas ya. Oke. Lanjut berikutnya. Nah ini juga keseimbangan, ya yang sering muncul juga ini. Oke, pada sistem keseimbangan benda tegar seperti gambar berikut, batang AB homogen, serba sama, seragam tadi. Yang panjangnya 80 cm, beratnya 18 Newton, panjang AB. Pada ujung B digantung beban 30 Newton. Ada beban lagi. Nah, batang ditahan oleh tali BC, jaraknya AC 60 cm. Oke, saya gambar dulu, biar nanti lebih mempermudah kita menganalisis. Ini 80 cm. Ini 60 cm. Berarti panjang BC berapa? 100. Triple Pythagoras ya. Gitu. Sehingga kalau saya punya sudut alfa di situ, karena tidak akan kita gunakan, maka sin alfa berapa? 60 per 100. Berapa jadinya? 0,6. Cos alfa kalau mungkin dipakai 0,8. Kita simpan dulu ya. Kita gambarkan dulu bahwa gaya pada batang AB 18 Newton. Berarti di mana gayanya? Di tengah-tengah AB. Kalau kita bicara tentang torsi harus jelas gambarnya ya, di mana gitu ya. Ini B batang sama dengan 18 Newton. Di sebelah kanannya di sini ada B beban, B besar sama dengan 30 Newton. Oke. Terus ada gaya apa lagi? Gaya tegangan tali ya, karena ada talinya, miring ke sini. Nah ini. T. Ada lagi? Ada di A. Kenapa di A mesti ada gaya? Lah ini T-nya miring. Berarti kan di A harus ada gaya untuk melawan yang kemiringannya itu yang belok ke kiri. Yang T ke atas mungkin ada yang berkaitan dengan 18 dan 30, artinya ada yang menyeimbangkan. Tapi yang T belum. Berarti di A ada gaya enggak? Ada kan? Pasti ada kan? Karena untuk menyeimbangkan yang T komponen ke kiri, tapi di A tidak ditanyakan. Ada tapi tidak ditanyakan. Supaya nanti hilang, maka A sebagai apa? Jadikan A sebagai poros. Jadikan A sebagai poros. Ini sebagai poros. Begitu. Ya, kita harus memilih titik itu supaya tadi mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, apalagi? Nah, kalau kita tahu porosnya, maka kita bisa tahu lengan momen untuk masing-masing gaya. Kalau sudah tahu porosnya, maka kita bisa menentukan lengan momen. Nah, lengan momen untuk yang BB kecil, yang mana? Ini toh. Nah, ini adalah lengan momen untuk yang BB kecil. Kita beri nama ini setengah AB, gitu ya. Yang sama dengan lengan momen BB kecil. Kemudian yang BB besar, lengan momennya ini. Ini sebagai AB. Udah ada di situ ya, AB, satu AB. Nah sekarang yang T, mana lengan momennya yang T? Porosnya ini. Ya kita buat garis tegak lurus, garis kerja T. Garis kerja T kan ini ya. Sepanjang talinya itu.
Ya, kita garis putus-putus ini. Nah, ini titik O misalnya. Maka OA itulah R untuk T. Lengan momen untuk T. Kita beri namanya RT. Nah, RT itu berapa nilainya ya? Itu lengan momen untuk yang T. Sampai sini jelas? Dipahami ya? Oke. Nah, berapa RT? Berapa RT-nya itu? Kita sum aja. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. RT berapa? Kamu lihat segitiga OAB, siku-siku di O. Alfa dan OA dan OB, OB toh, OA dan AB, sorry. OA dan AB hubungannya apa? RT itu sama dengan OA. AB hubungannya dengan alfa. RT, AB, dan alfa. Kalau RT per AB sama dengan apa itu ya? Depan per miring. Gitu? AB kan miring ya? Walaupun itu datar, kok disebut miring, Pak? Iya, karena kan depan sudut siku-siku kan? Berarti AB-nya miring, RT-nya depan sudut. Berarti apa ini? Sin. Oh, berarti RT yang kita sebut sebagai lengan momen untuk T, AB sin alfa. AB, sorry. AB dikalikan sin alfanya 0,6. Oke, itu. Ya. Sekarang kita masuk ke persamaannya. Karena seimbang, maka sigma torsi di mana tadi? Di A ya. Sama dengan 0. Sigma torsinya apa? WB, WB besar, dan T. 3 saja. WB kecil dan WB besar memutar batang AB searah atau berlawanan? Ke arah. Berarti min ya? Oke. Min WB kecil dikalikan lengan momennya tadi setengah AB. Gitu ya. Terus WB besar min WB besar dikalikan lengan momennya AB. Itu kan ya? T-nya plus apa min? Plus. Plus T dikalikan RT-nya AB kalikan 0,6. Nah, sama dengan 0. Nah, sekarang kalau ini kita masukkan nilainya min 18 kali AB min 30 kali AB ya toh? Oh, atau ini plus ya, plus terus sama dengan ngono ya. T dikalikan AB dikalikan 0,6. Boleh kita tulis gitu? Boleh. AB-nya semua ada saya coret. Gitu ya. Jadi kita tinggal ini setengah kurang ya, kurang setengah, sorry. Ini kurang setengah. Nah, berarti setengah kali 18 9 ditambah 30 sama dengan 0,6 T. Maka T sama dengan 39 per 0,6. Berapa itu? Tolong dihitungkan. Berapa? 65. Ada enggak? Oh, ada. Begitu. Ya. Jadi kita gambar gayanya, kemudian sudut-sudut yang terkait mungkin bisa diketahui. Terus kita cari porosnya. Nah, setelah tahu porosnya, maka kita bisa mengetahui lengan momen. Itu penting, karena torsi itu gaya dikalikan dengan momen. Maka kita gambar gayanya, kita gambar sudut-sudutnya kalau ada, baru kita tentukan porosnya, baru kita tentukan lengan momennya. Nah, masukkan ke persamaannya. Nah, ketemu. Yang di rumah bisa dipahami? Halo? Laser? Paham? Bisa, Pak. Oke, ya. Lanjut berikutnya, kalau ini tadi bisa kamu pelajari nanti setelah saya kirim di kelas. Medan gravitasi. Bagian yang ke-14. Medan gravitasi. Ini membicarakan tentang gaya gravitasi. Kuat medan gravitasi. Energi potensial gravitasi dan potensial gravitasi. Ya, tapi secara konsepnya
Newton, gravitasi Newton. Persamaannya saya pikir di ringkasan sudah ada. Ya, yang gravitasi dan kuat medan gravitasi itu besaran skala vektor, maka cara menyelesaikannya juga dengan menggunakan vektor, ada arahnya dan seterusnya. Kalau energi potensial pakai skala, dijumlahin saja. Nah, kita lihat untuk soal nomor 1. Seorang astronot berada pada orbit lingkaran dengan jari-jari R mengitari bumi dengan kuat medan gravitasi G. Jadi misalnya ini saya gambarkan bumi gitu. Ada astronot di sini. Posisi pertama R1-nya adalah R. Pada saat sini G-nya 1 sama dengan G. Kemudian agar kuat medan gravitasinya 1/4 G, maka jari-jari orbit harus sama dengan berapa? Harus berpindah. Misalnya di posisi ini. Ini adalah R2 sama dengan berapa? Supaya G2 sama dengan 1/4 G. Gitu. Ya. G2 sama dengan 1/4 G. Nah, maka kita harus ingat persamaan G kecil sama dengan apa? G besar dikalikan. Lalu dibuka ringkasannya. G kecil sama dengan G besar M per R kuadrat ya. Ya, kuadrat. Artinya apa? G kecil berbanding terbalik dengan R kuadrat. G kecil berbanding terbalik dengan R kuadrat. Ya kan? Berarti apa ini? Kita bandingin aja. G1 per G2 sama dengan R2 per R1, tapi dalam kurung kuadrat. Karena berbanding terbalik kuadrat ini. Kita disuruh mencari R2. R1-nya R, G1-nya G, G2-nya 1/4 G kecil. Maka kita masukkan aja. Ini G, ini 1/4 G, ini R2 kuadrat, ini R kuadrat. Karena R1-nya R ya. Oke. G-nya hilang. Berarti tinggal 4 sama dengan R2 per R2 kuadrat ya. R kuadrat. Maka R2 sama dengan akar dari 4R kuadrat. Jadi 2R ya. Ada enggak? Begitu. Oke, tuh. Yang lainnya perbandingan hampir sama ya. Pokoknya menggunakan perbandingan kayak tadi, D atau F gitu ya. Selanjutnya nomor 7. Oke, nomor 7 konsep ya. Begini teman-teman. Sebuah satelit mengorbit bumi dengan lintasan seperti berikut, melingkar gitu ya. Terus lintasan satelit yang tepat untuk menggambarkan jika akibat suatu gangguan, maka satelit tersebut kehilangan energi secara bertahap. Maka lintasan yang terjadi seperti apa ya? Jadi satelit itu mengalami pengurangan energi secara bertahap. Jadi mungkin ada yang sudah rusak ya, karena lama digunakan toh. Entah itu sel Koreanya sudah ada yang propos dan seterusnya, penyimpan energinya sudah berkurang, efisiensinya dan seterusnya, maka kehilangan energi. Maka lintasannya yang mana? Apakah si satelit itu keluar dari orbit seperti nomor A atau masuk yang bebas langsung masuk gitu ya? Gitu. Atau nomor C dari lintasan yang selalu menuju ke pusat bumi, spiral, tapi spiralnya mula-mula tidak punya orbit. Ya. Atau yang D, ada orbitnya, kemudian karena berkurang juga spiral, akhirnya jatuh di bumi. Atau tetap aja yang E. Yang mana yang mungkin? Kalau energinya itu berkurang, berarti kecepatannya juga berkurang kan? Karena salah satu energi kan energi kinetik kan, berkurang. Nah, kalau energi kinetiknya berkurang, kecepatannya berkurang, dan juga ditarik oleh bumi, maka pasti jari D-nya mengecil atau membesar? Mengecil.
mengecil, maka lintasannya berubah spiral. Tetapi mula-mula dia punya orbit kan, gitu ya. Maka yang mengenai tempat yang dadu, yang D, yang dadu. Ya, maka kalau satelit itu nanti habis masa kerjanya, ya bisa saja jatuh di bumi, gitu ya. Nah, tapi kebetulan buminya itu juga ada lapisan atmosfernya. Nanti kalau dia bergesekan dengan itu akan kebakar ya. Nah, sampai ke bumi tinggal kepingan kecil-kecil gitu ya. Kecuali kalau memang bendanya sangat besar gitu ya, tidak bisa habis karena gesekan atmosfer, ya sampai ke bumi, ya, menjatuhi bumi gitu ya. Tapi selama ini tidak banyak ya. Mungkin jatuhnya di laut. Oke, itu nomor 7. Oke, berikutnya elastisitas. Cepat aja ya. Elastis itu apa sih? Elastis itu ya kalau benda dikasih gaya, maka dia akan berubah bentuk. Ya kan? Tapi kalau gayanya hilang, kembali ke bentuk yang mula. Itu namanya elastis. Tapi kalau dikasih gaya berubah bentuk, terus gayanya hilang, nggak kembali, namanya apa? Namanya apa? Benda apa namanya? Nah, elastis kan tadi dikasih gaya, berubah. Gayanya hilang, balik lagi ke bentuk semula. Itu namanya elastis. Kalau dikasih gaya bendanya, berubah bentuk. Tapi gayanya hilang, nggak balik. Itu namanya benda apa? Hancur, bukan? Namanya benda plastis. Maka kamu punya istilah plastisin, gitu. Nah, itu kan kalau kamu pukul, bekas tuh tangan kamu, ya, tangan nggak balik lagi ke posisi semula. Itu namanya plastis. Nah, elastis ya seperti bekas itu. Kita kasih gaya, dia memberikan gaya balik sebetulnya. Ya, namanya gaya apa ya namanya ya? Gaya pemulih atau yang sering kita kenal pada hukum Hooke ya. Nah, hukum Hooke itu hubungan antara gaya, perubahan panjang dan kontata pegas. Masih ingat toh kamu rumusannya hukum Hooke? Apa? F sama dengan apa? K kali delta L atau delta X atau X juga boleh. Ya, itu kemudian nanti ada juga energi potensial pegas. Jadi contohnya misalnya kalau kamu punya busur panah, ya, kemudian kamu letakkan anak panahnya, terus kamu tarik talinya, berarti kan memberikan energi kamu kan kemana? Ke busur, sehingga energi potensial busur bertambah. Begitu kamu lepaskan, energi potensial busur diberikan ke anak panah untuk menjadi apa? Energi kinetik. Nah, jika energi potensialnya, maka akan diberikan ke anak panah juga semakin besar, maka kecepatannya bertambah. Ya. Ini konsep tentang energi, salah satu contoh konsep tentang energi potensial. Pegas juga sama. Kalau kamu punya senapan, yang senapan angin, gitu, kamu kokang dulu, keklek gitu kan, berarti pegasnya menyusut. Begitu pelatoknya namanya apa? Pelatok pada senjata itu namanya apa? Apa namanya? Ya pelatok ya. Pelatok kamu tekan, maka pegasnya mendorong angin yang ada di situ, tekanannya tinggi, mendorong si peluru untuk melesat. Begitu cara kerjanya. Nah, sekarang kita akan ke hukum Hooke dulu yang ini. Dalam praktikum, siapa yang kemarin dapat pegas? Praktikumnya? Dapat pegas? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Yang di rumah ada yang dapat pegas? Halo? Tidak ada. Loh, masa tidak ada sih? Oh, tidak ada ya pegasnya ya? Kan di rumah nggak ada pegas ya? Oke, pegas mengalami pertambahan panjang jika gayanya bertambah. Oke, kita ambil data pertama saja. Ini dengan itu. Ya berarti K sama dengan ditanyakan K ya.
F per delta L. Cuma hati-hati, kadang-kadang si pembuat soal itu pinter, bukan akal ya saya bilang, bukan akal ya, pinter. Artinya ada apa ya? Pengecoh gitu ya, ada pengecoh. Nah, untung ini nggak ada pengecohnya ya. F-nya berapa? 10 per 2. Nah, kalau saya tak kasih pilihan 5 gitu. Kenapa? 10 dibagi 2 berapa? 5. Tapi benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena satunya sentimeter gitu. Nah, maka harus ingat ini sentimeter. Jadi apa ini? Kali 10 pangkat min 2. Jadi 1000 per 2. Berapa? 500. Begitu. Ya. Jadi kalaupun kamu lupa mengubah satuan, jawabannya ada. Dan kamu yakin benar, padahal nah gitu ya. Itu namanya pengecoh. Maka hati-hati ya nanti ya. Kalau banyak pengecoh nanti ya gitu. Hati-hati. Oke, itu nomor 1. Masih pegas? Oke, nomor 5. Katanya dengan rangkaian pegas juga. Nah, rangkaian pegas. Kita lihat ya. Ada 5 pegas disusun seperti gambar. Kemudian beban 6 kilo digantungkan di bawah gitu ya. Sistem pegas dengan K, di sini ada K, ini ada K, ada 2K, ada K, K, dan K. Di mana K 200 Newton per meter. Ternyata sistem pegas memanjang 10 cm. Saat dikasih beban 6 kilo itu panjang pegas tambah 10 cm. Sistem loh ya tapi ya. Apabila G-nya itu, maka energi potensial elastis EP berapa? Oke. EP, rumusnya apa? Halo? EP rumusnya apa? Pegas loh ya, bukan gravitasi. Buka ringkasan. EP sama dengan setengah K Y kuadrat atau X kuadrat. Boleh, Y boleh, X boleh. Nah, ini diketahui X-nya 10 cm, 0,1 meter, tapi diketahui K-nya per bagian kecil itu. Maka kita harus mencari K total. K yang ini dan yang itu diapakan? Ditambah. Kenapa? Di paralel ya. Sehingga ini jadi 3K. Terus ini, itu, dan itu ditambah juga jadi berapa? 3K. Nah, 3K dengan 3K diapakan? Disari. Maka diceper. Seper K total sama dengan seper 3K ditambah seper 3K. Maka jadi K total sama dengan 3 per 2K. Betul ya? Ya kan? Sama dengan 3 per 2 kali 200. Sama dengan berapa? 300 Newton per meter. Oke, itu K totalnya. Nah, sudah kita masukkan ke EP sama dengan setengah K kali X kuadrat. Setengah kali 300 dikalikan 0,01. Karena ini sama dengan 0,1 dikuadratkan. Berarti 0,01. Ini hilang dengan itu, gitu? Ya, jadi berapa? 1,5 Joule. Mana enggak? Ada. Nah, begitu. Jadi ini konsep tentang susunan pegas dan juga energi potensial pegas. Susunan pegas dan energi potensial pegas. Jelas ya? Oke, nanti akan saya kirim di kelas. Oke, lanjut. Ini hampir sama. Oke, langsung ke fluida aja. Fluida, apa itu fluida? Fluida, apa itu fluida? Bukan fluida yang sedang flu ya, bukan. Fluida, bukan. Fluida itu adalah zat alir, Indonesianya. Zat alir, zat yang mengalir. Berarti ada 2 jenis, yaitu apa? Cairan dan gas. Jadi gas juga termasuk fluida. Ya. Nah, ada yang statis dan dinamis.
Yang statis itu ya dalam kondisi diam, maka nanti ada beberapa fenomena dan hukum yang berlaku pada fluida yang diam. Dan dinamis juga ada. Yang statis, kita kenal istilah tekanan hidrostatik. Gitu? Nah, semakin ke dalam, masuk kamu ke air, semakin tinggi tekanannya. Betul ya? Buktinya kalau kamu renang semakin menyelam ke dalam itu, telinganya semakin sakit ya. Secara matematis, rho GH rumusannya. Terus yang berikutnya, pada fluida statis, hukum Pascal, ya kan? Konsepnya apa? Oh, kalau suatu ruangan tertutup, itu tekanan ke segala arah sama besar, betul ya? Tertutup tapi ya tertutup. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2 untuk ruang tertutup. Mungkin dua buah pipa yang berhubungan gitu ya dan tertutup, maka hubungan itu berlaku. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini aplikasinya pada hidrolik ya, pompa hidrolik atau dongkrak hidrolik gitu ya. Ada lagi yang berkaitan dengan fluida statis, yaitu apa? Hukum utama hidrostatik. Jadi pada gambar itu, ya, jika ada pipa U diisi beberapa cairan gitu ya, maka konsepnya begini. Untuk titik yang tingginya sama dan berada pada fluida yang sama, itu memiliki tekanan yang sama. Fluidanya sama, garisnya ketinggiannya sama, maka titik-titik yang berada pada ketinggian sama itu tekanannya sama. Ya. Tapi fluidanya sama loh ya. Kalau fluidanya beda-beda ya, tapi fluidanya sama. Yang terakhir adalah Archimedes. Nah, Archimedes atau gaya apung. Konsepnya bagaimana ya Archimedes itu ya? Coba si siapa ya? Fania. Halo Fania. Yang di rumah? Fania. Fania. Bulan. Bulan. Fania. Halo, halo. Halo, Bulan. Nggak respon. Lagi rebahan pasti ya. Biasa gitu ya? Biasa gitu ya? Lagi rebahan mungkin ya? Hah? Oh, baru ke toilet itu ya. Itu alasan klasik ya. Oke, yang lain. Yang di kelas weh. Yang cetong. Siapa yang di kelas? Yang mau mengungkapkan. Apa itu konsep tentang gaya Archimedes? Fenomena Archimedes. Siapa? Mau mengungkapkan? Halo? Siapa yang di kelas ini? Nggak usah ditunjuk. Ya Evan, mana Evan? Apa itu gaya Archimedes atau konsep tentang Archimedes itu apa? Itu aplikasinya pada peristiwa itu. Tapi konsep tentang Archimedes itu apa? Gaya Archimedes. Gaya Archimedes. Konsep tentang fenomena gaya Archimedes itu apa? Atau hukum Archimedes menyatakan apa? Itu mungkin koyo saklek gitu. Pokoknya konsep tentang gaya Archimedes itu seperti apa yang kamu tahu gitu aja. Tadi aplikasinya. Oh, kalau seperti itu aplikasinya ada di benda melayang, tenggelam, terapung salah satunya. Yang lainnya misalnya benda terapung itu perahu misalnya. Ya, gitu dan seterusnya gitu. Tapi konsep tentang Archimedes, gaya Archimedes itu seperti apa? Setiap gaya yang dicelupin di fluida punya gaya ke atas ya, Pak. Apa? Benda yang dicelupin di fluida punya gaya ke atas. Oke, benda yang dicelupkan dalam fluida atau cair akan mengalami gaya ke atas. Nah,
nilainya sebesar berapa? Sebesar berapakah nilai gaya angkat ke atas itu? Jadi benda yang tercelup dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang nilainya sebesar halo? Berat zat cair yang dipindahkan. Berat zat cair yang dipindahkan. Jadi kalau kita punya wadah ember penuh air, kemudian kita masukkan suatu benda tercelup, maka ada bagian air yang keluar kan, karena ditempati oleh ruangan si benda itu. Nah kalau kita ukur berat air yang tumpah tadi, itu sama dengan gaya angkatnya. Itu konsep dari gaya Archimedes. Ya, maka karena ada gaya ke atas, maka kalau kita membawa benda di dalam air semakin ringan, itu pasti ya, karena ada tambahan gaya angkat. Nah, itu semakin ringan. Ya, maka itu untuk yang gaya Archimedes. Maka ya gaya Archimedes sama dengan berat saja dibedakan. Berat itu apa? M kali G. M-nya itu apa? Rho kali P. Oh berarti gaya Archimedes Rho GV. Nah, kan? Muncul sendiri persamaannya. Saya nggak hafal, tapi otomatis bisa muncul kalau kamu udah tahu konsepnya. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Pipa U mula-mula diisi air. Rho-nya diketahui. Kemudian pada salah satu pipa dituangkan minyak goreng. Minyak goreng itu apa ya? Hah? Oh temannya minyak goreng. Goreng tak pikir goreng garing gitu ya. Oke. Kemudian pada posisi stabil seperti ini. Di mana ketinggian minyaknya itu 8 cm, ketinggian airnya 5 cm. Maka sesuai konsep tadi, kita punya dua titik yang ketinggiannya sama untuk fluida yang sama, yaitu air. Ini titik P, ini titik Q misalnya. Maka P itu sama dengan P Q. Nah, titik P ini ditekan oleh siapa ini? Kan PP itu kan tekanan. Tekanannya siapa ini? Di titik P ini. Minyak plus udara luar. Ada PO. Ini juga ada PO. Maka ini saya tulis jadi PO plus P hidrostatiknya minyak. Ini miliknya PP. Nah, miliknya PQ, PO ditambah P hidrostatiknya air. Ya. Nah, karena PO-nya sama-sama udara hilang gitu. Habisnya gitu tapi ya konsepnya ya. Cuma kadang-kadang sudah ditulis ya. Padahal memang itu ada gitu ya. Nah, supaya tidak mengaburkan konsep sebetulnya saya. Baik. pH berarti rho minyak karena H minyak ya. Karena hidrostatik minyak dikalikan G dikalikan H minyak. Sama dengan P hidrostatiknya air, rho air kali G kali H air. Karena sama-sama ada G dicoret. Kita mau mencari rho minyak. Berarti rho minyak sama dengan rho air dikalikan H air per H minyak. Itu konsepnya. Persamaannya sampai situ. Mungkin di rangkumanmu langsung, oh kayak gini rho M sama dengan rho H per HM gitu ya. Ada gitu. Tapi kan hanya sekedar hafal saja. Apa gunanya gitu ya. Tapi yang penting ini loh, konsep-konsep seperti ini gitu ya. Kan akhirnya muncul sendiri ya. Nah, sehingga berapa ini? 1000 hanya air 5, H minyaknya 8. Berarti berapa ini? 5000 per 8. Berapa? Tolong dicek. 625 kilogram per meter ini. Begitu, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada cairan lain di atas air, Pak, ya berarti PQ-nya berarti PO tambah pH tambah pH air tambah pH-nya cairan yang ada gitu. Itu. Jadi misalnya kalau ada tambahan misalnya di atas air yang di kanan itu ada oli misalnya. Oli. Nah, itu nanti ya mempengaruhi tekanannya di B gitu. Seperti itu. Kalau misalnya 3 cairan. Baik. Apa yang ini? Oh,
Oke, ini adalah yang apa kuy? Archimedes. Nah, ini teman-teman. Balok bermasa 20 kilo dimasukkan ke dalam air. Ternyata 4/5 bagian balok tercelup ke air. Bila berat dalam air itu massa jenis air, maka massa jenis balok berapa? Oke. Berarti ini ada wadah, ada air, ada balok itu tercelup ke sana. Bagian yang tercelup adalah 4/5 bagian. Ini air. Balok ini seimbang apa enggak? Diam apa enggak balok itu dalam air seperti itu kondisinya? Diam ya? Diam seimbang enggak? Seimbang. Antara apa dengan apa seimbangnya? Dia punya massa, berarti punya gaya berat B. Tapi dalam air dia punya gaya FA. Gitu kan ya? Maka seimbangnya FA sama dengan B. FA itu apa? Berat saat cair dipindahkan. B air sama dengan B air yang dipindahkan ya, yang pindah. B benda. B air itu apa? M air dikalikan G. Ini M benda dikalikan G. Dicoret G-nya. M air dipindahkan itu apa? Ya rho air dikalikan G. Rho air dikalikan volume air yang dipindahkan. Sama dengan massa benda, rho benda dikalikan volume benda. Nah, volume air yang dipindahkan sama dengan apa? Sama dengan benda, volume benda yang tercelup kan? Berarti ini saya ganti rho air dikalikan volume benda tercelup sama dengan rho benda dikalikan volume benda. Rho air volume benda tercelup berapa? 4/5 volume benda. Sama dengan rho benda dikalikan volume benda. Begitu kan? Nah, volume bendanya boleh saya coret. Nah, sehingga rho benda sama dengan 4/5 rho air sama dengan 4/5 kali 1000. Berapa? 800. Nah, begitu teman-teman. Ya, lupa kan ada rumus jadinya. Iya, saya nggak hafal. Saya nggak hafal rumusnya, nggak banyak hafal. Tapi kalau konsepnya tahu, maka otomatis mengalir sendiri. Memang lama, tapi daripada lupa itu. Maka yang penting konsepnya. Kalau konsep ini bisa digunakan di berbagai macam hal. Tapi kalau rumus ya udah satu aja gitu kan. Oke itu. Ya, teman-teman. Nah, sudah jam 12:04. Ini tinggal sedikit ya. Ya udah. Kita tutup saja hari ini ya. Saya akan kirimkan nanti di kelas. Baik, kita tutup dengan ini sudah selesai ya? Eksamen ya? Oke. Kita cari eksamennya dulu di mana ya? Bentar.